Jadi kamu kena pandai membezakan antara bahasa Malaysia dan bahasa apa? Indonesia yang selalu kamu nampak di mana? Di mana kamu selalu nampak tuh? Di TikTok. Jadi macam mana cara membezakan adalah yang pertama kalau kamu rasa kamu tidak pasti itu bahasa Melayu kah, bahasa Malaysia kah atau bahasa Indonesia, kamu tanya kepada siapa? Cikgu. Kalau bukan dengan cikgu boleh tanya kawan-kawan, ibu bapak ataupun adik-beradik kamu, kakak abang. Kemudian yang kedua, kamu kena selalu membaca buku cerita dalam bahasa Malaysia supaya kamu dapat membezakan mana satu bahasa Malaysia dan mana satu bahasa apa? Indonesia. Kurang-kurangkan melihat video yang dalam bahasa Indonesia. Kan ada bahasa lain, bahasa Inggris. Adakah bahasa Malaysia tuh di dalam TikTok? Adakah? Tengoklah bahasa Malaysia banyak. Tapi kalau kamu sudah pandai bahasa Malaysia macam cikgu, tidak sudah halangan untuk kamu tengok banyak-banyak bahasa Indonesia pun tidak apa. Supaya kamu punya karangan itu tidak bercampur. Kemudian, kamu selalulah bercakap di dalam bahasa Malaysia. Kamu kena pandai membezakan mana bahasa Malaysia, mana bahasa Indonesia, mana bahasa ibunda kamu sendiri di sini. Paham? Bolehkah? Gua udah di tahap malu banget ngelihat banyak orang komentar tentang Majulah Singapura, lagu kebangsaan Singapura itu bahasa Indonesia. Serendah itu emang pendidikan kita ya, kayak ngelihat hal yang sama dikit klaim itu bahasa Indonesia. Enggak bro, Majulah Singapura, lagu negara Allah Perihal Sultan itu pakai bahasa Melayu. Dan bahasa Indonesia itu ya dari bahasa Melayu, bahasa Indonesia bagian dari bahasa Melayu, bahasa Indonesia pecahan dari bahasa Melayu, bukan bahasa Melayu yang berasal dari Indonesia. Kalian tuh, gue nggak tahu, dan emang kayaknya emang nggak masuk kurikulum Indonesia ya hal-hal seperti ini. Cuma ini pengetahuan basic anjir. Cuma karena bahasa Melayu yang ada di Indonesia sekarang itu tuh udah banyak kata serapan dari bahasa Jawa, bahasa Sunda, Minangkabau, Belanda dan lainnya udah dibuat bahasa persatuan bahasa Indonesia. Tapi pada hakikatnya bahasa Indonesia itu ya turunan dari bahasa Melayu. Dan perkara yang buat lagu Majulah Singapura itu Zubir Said, itu orang Minangkabau berkebangsaan Singapura, lahir di Hindia Belanda. Gue mau challenge ya otak kritis kalian. Zubir Said lahir di Hindia Belanda, daerah Sumatera Barat. Indonesia belum ada dan menjadi warga negara Singapura. Kira-kira beliau itu pantas ya dibilang orang Indonesia? Balik lagi ke bahasa Indonesia. Akar dari bahasa Indonesia itu bahasa Melayu Riau Lingga. Dan coba aja kalian dengerin pidato-pidato presiden ataupun sultan dari Malaysia, dari Singapura, dari Brunei. Coba mereka logatnya apa, mirip kan sama bahasa Indonesia ya, karena kita satu rumput, satu akar bahasa. Nggak semua hal tuh lo bisa komen asalnya dari Indonesia anjir. Apalagi untuk hal-hal yang berhubungan dengan Melayu ya, Melayu, Sumatera. Itu tuh berkaitan banget tuh, Sumatera, Kepulauan Riau, Kalimantan, Semenanjung tuh satu budaya, satu bangsa, dan itu tuh terpecah sampai 3-4 negara. Jadi itu kalau untuk masalah hak paten gitu tuh sangat hati-hati sih kita bilangnya. Sekolah anak aku ada ajar bahasa Sepanyol. Sekarang aku heran ni, kenapa tak ada bahasa Melayu? Mana para cikgu-cikgu yang hebat-hebat kat Australia? Ajaklah suruh ajar bahasa Melayu. Lihat saja, kita satu-satunya negara Asia Tenggara yang dipelajari secara resmi di sana bahasa kita. Gimana menurut kalian? Indonesia, apa khabar? Baik-baik. Siapa namamu? Zakil. Nama saya Chris. Wow, bahasa Indonesianya bagus. Bagaimana cuaca hari ini? Wow. No cuacanya way. Bagus sekali. How much do you know? I know a lot in Indonesian. I learned Indonesian in school. Gengs, siapa sangka sebuah bahasa yang sering dipakai buat pesan makanan, nawar harga, sampai curhat tengah malam, sekarang justru bikin negara lain angkat alis dan bilang, wah ini serius nih. Hari ini ada kabar yang cukup bikin dada sedikit membusung gengs. Bahasa Indonesia yang sering kita anggap biasa saja, ternyata sedang naik kelas dan jadi perbincangan dunia. Bahkan ada negara tetangga yang ingin menjadikannya bahasa resmi. Bukan wacana bercanda gengs, ini wacana level presiden gengs. Kat Australia ni kan, aku baru dapat tahu salah satu kawan aku, budak Melayu, anak dia punya sekolah kindergarten ada ajar bahasa Punjab. Memang sekolah kinder, sekolah prep ada ajar bahasa-bahasa lain. Sekolah anak aku ada ajar bahasa Sepanyol. Sekarang aku heran ni, kenapa tak ada bahasa Melayu? Mana para cikgu-cikgu yang hebat-hebat kat Australia? Ajaklah suruh ajar bahasa Melayu. Kau boleh kasih alasan kau nak ajar Melayu pada budak-budak Mak Saleh kat sini. Belajar Melayu bagus. If you study Malay, you can go to Singapore, you can go to Malaysia, you can go to Indonesia. If you go to Indonesia, they can understand you in Bali. Bahasa Melayu bikin bingung Perdana Menteri Timor Leste. Malaysia boleh. Malaysia? Boleh. Malaysia what? Boleh. 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 Why not? Why not tidak boleh? What is boleh? Malaysia boleh kan? Huh? Malaysia Boleh. kan? Boleh is Malaysia can. boleh, yes. Malaysia boleh. Thank you so much. Malaysia membuktikan Ya. boleh. Perasaan saya sebagai orang Timor Leste menjadi anggota ASEAN
kemarin itu waktu bendera Timur Leste waktu disampaikan di situ sempat meneteskan air mata, meski saya melakukan peliputan, tapi saya sempat meneteskan air mata karena rasa terharu dan perjuangan kami untuk merdeka itu bukan gampang. Guys, ini ada info terkait guru Malaysia ya marah dan ancam muridnya bila masih gunakan bahasa Indonesia. Kenapa gitu guys? Wah, ini kira-kira nanti infonya seperti apa? Buat kalian baru mampir jangan lupa dibantu subscribe. Dede Kelvin Reaction gitu ya. Yang sudah subscribe terima kasih banyak gitu. Ini adalah channel terbaru aku guys. Yang pertama ada Oki Kelvin. Nah, ini aku pakai Dede Kelvin Reaction gitu ya. Dan kita bareng-bareng infonya guys. Kita tonton bareng-bareng ya. Buaya yang suka sangat cakap bahasa Indonesia tu enak banget. Saya suka semangka. Kamu sudah balik kok? Lewat banget. Kepada anak ibu ayah yang suka cakap bahasa Indon tu, lepas ni kuatkan volume. Ibu ayah boleh packing baju dia, bungkus baju dia, bungkus seluar dia, tudung dia, semualah keperluan pakaian dia. Lepas ni kita hantar dia pergi Indonesia. Sebab dia tak nak jadi orang Malaysia. Dia sibuk sangat nak cakap bahasa Indon. Semangka, enak banget. Dia sibuk semangat kak kali. Sangat. Esok kumpulkan semua esok dekat LA, kita naikkan di kapal terbang pergi Indonesia. Dia sibuk sangat nak cakap bahasa-bahasa bukan bahasa dia. Bahasa dia sepatutnya bahasa Malaysia. Dia kena cakap betul-betul. Saya nak tembikai. Sedapnya. Hari ni saya letih. Gimana guys ya? Nah, ada apa lagi guys? Tengok sajalah dekat Thailand, tengok sajalah dekat Indonesia, tak ada pun sibuk nak nak pleasekan pelancong-pelancong daripada China menggunakan bahasa mereka sendiri. Tetapi kat Malaysia ni kenapa pula kita nak buat macam tu? Memalukan. Pasti kalian pasti udah nonton video tadi kan, soalnya itu viral banget. Nah, nggak lama ini pemerintah Malaysia melalui DBKL. Kalau nggak salah DBKL itu terdiri dari wali kota dan anggota dewan. Mereka mengeluarkan peraturan untuk menurunkan pelang-pelang nama toko atau gedung dengan tulisan Chinese, Indian, atau bahasa asing lainnya. Kalian yang udah pernah ke Malaysia pasti ngelihat pelang-pelang nama toko atau gedung dengan tulisan Chinese segede gaban. Setauku ya, zaman dulu fenomena kayak gini juga pernah terjadi di Indonesia. Tapi kemudian pemerintah kita melakukan program asimilasi terutama di zaman Orba. Sampai terbentuklah identitas Cindo saat ini yang lebih fasih ngomong bahasa Indonesia atau bahasa daerah masing-masing ketimbang bahasa Chinese. Anehnya banyak netizen Indonesia yang bawa-bawa Cindo dalam masalah ini. Katanya di Indonesia udah mulai kayak gitu juga. Kayak gimana sih maksudnya? Cindo-cindo kalau bikin pelang nama biarpun pakai tulisan Chinese, tapi pasti juga ada bahasa Indonesianya. Udah gitu Cindo itu pasti berbahasa Indonesia. Ya walaupun sebagian dari kita ngomong pakai bahasa Tionghoa di lingkungan keluarga. Beda dengan Cina Malaysia yang kebanyakannya nggak bisa bahasa nasional mereka, bahasa Melayu. Makanya akhirnya muncullah peraturan untuk menurunkan pelang nama dengan tulisan Chinese dan menggantinya dengan bahasa Melayu. Gimana guys? Aku ada satu. Nah, ini ada Malaysia melarang warganya pakai bahasa Indonesia atau akan diusir dari Malaysia guys. Wah, serem juga ya. Aku ada satu post ni. Aku sebut Jepun pakai Jepang. So, in Malaysia kita panggil lah Jepun. Ada je yang gede-gede panggil ni Hon, ni Hon. Tapi kat Indonesia dia orang panggil Jepang lah. So, adalah beberapa orang Malaysia yang menegur aku. Kita orang Malaysia, kita sebut Jepun, kita tak sebut Jepang tau awak. So, aku sebut Jepang kan, kau faham kan? Jepang tu apa? Apa masalah dia? Saya bukan sedang berpidato di peringkat antarabangsa. Saya bukan sedang bertanding. Bukan bertanding katanya gitu guys ya. Kita, dalam negara kita sendiri, bahasa kita pun tidak dihormati. Bahkan ada orang lebih mementingkan bahasa Inggeris. Orang Indonesia ni dia berbangga dengan bahasa Indonesia baku. Gimana guys? Nah, kita lagi. Tuh, ya ini soal kabut asap ya. Malaysia akan kirim surat menteri nih ya. Ini beda konsep, kita ganti lagi. Tahun lepas, ujian akhir tahun, ramai sangat yang pelajar yang selitkan bahasa ataupun perkataan-perkataan Indonesia dalam karangan terutamanya. Tak boleh menggunakan perkataan bisa itu ke dalam karangan kamu terutamanya. Tak boleh selitkan bahasa Indonesia. Tolonglah jangan terpengaruh. Hanya ada bahasa Melayu, kita ada BI, kita ada bahasa Tamil, kita ada bahasa Cina.
kita tak ada pun bahasa Indonesia dalam SPM. Jangan terpengaruh. Kamu duk tengok TikTok lah, kamu tengok YouTube lah, semua translate dalam bahasa Indon menyebabkan kamu tu terpengaruh dengan bahasa Indonesia. Kita bahasa Malaysia, bahasa Melayu Malaysia, bukan bahasa Melayu Indonesia. Jadi tahun lepas ramai sangat yang menggunakan bahasa-bahasa Indonesia selip dalam karangan. Tahun ni cikgu warning awal-awal, kalau kamu rasa kamu tu terpengaruh dalam percakapan lah cakap Indonesia, kenapa perlu cakap bahasa Indonesia? Cakap bahasa Melayu kita. Oh, cakep bahasa Melayu kita. Cina guru Malaysia marah ya anaknya, muridnya pakai anak muridnya kali ya, anak muridnya pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu meniru Melayu katanya gitu guys. Bahasa Indonesia itu meniru Melayu katanya. Apakah kalian setuju dengan pendapat itu gitu ya? Indonesia banyak juga. Sangat banyak. Banyak betul. Buku healing Indonesia dan bahasa Indonesia bila dia buat healing macam tu sedap. Betul. Puitis dia. Puitis dia tak guna perkataan bombastik pun, tapi bila kita dengar tu terpujuk lah. Terpujuk, sembuh gitu. Kata healing lah. Kena baca ni. Nah, itu dia guys beberapa infonya. Mungkin kalian punya komentar terkait bahasa Indonesia yang banyak digandrungi oleh warga di sana, termasuk anak-anak gitu ya. Karena mungkin pengguna TikTok tuh kebanyakan orang Indonesia kali ya. Jadi dan kebanyakan FYP juga gitu. Jadi mungkin mereka terbawa juga kali ya dengan kontenan-kontenan dari Indonesia ya, TikToknya gitu ya, bahasa-bahasanya. Dan aku sendiri kayaknya lebih mudah gitu bahasa Indonesia itu daripada bahasa Melayu, karena di Indonesia juga ada bahasa Melayunya ya, seperti orang-orang dari seberang gitu ya, Kalimantan gitu kan, mereka kan bahasanya juga agak mirip ya, bahasa-bahasa Melayu gitu ya. Nah, mungkin kan punya komentar atau reaksi terkait bahasa Indonesia yang sudah banyak yang disukai gitu ya, banyak disukai oleh orang-orang Malaysia. Gimana? Mungkin kalian punya komentar atau reaksi, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah hadir, terima kasih yang sudah bantu subscribe Dede Kelvin Reaction. Kita tentunya akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sehat selalu buat kalian dan see you guys.